Maka anak muda ini mengatakan, ya Allah, cukupi aku dari mereka, bima syi'ta, dengan caramu, aku udah nggak punya cara lagi. Akhirnya gempa besar terjadi, gunung bergetar luar biasa, semua pengawal raja jatuh dan mati. Dan anak muda ini ternyata baik-baik saja. Akhirnya dia kembali dalam keselamatan. Jadi doa anak muda ini mungkin Anda butuh suatu saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian Asmaul Husna pagi hari ini insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah Al-Kafi. Al-Kafi dalam bahasa Indonesia berarti yang maha mencukupi. Maha mencukupi. Allah maha mencukupi hubungannya dengan kebutuhan. Jadi hubungannya bukan dengan angka. Misalnya di angka 3 cukup dengan angka 5. Tidak. Jadi Al-Kafi maha mencukupi bukan soal angka saja. Tetapi Al-Kafi maha mencukupi hubungannya dengan segala kebutuhan. Allahul Kafi, Allah yang maha mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan yang lahiriah, dan hanya Dia pula yang maha mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan yang batiniah. Mungkin ada orang yang mampu memberi untuk kebutuhan lahiriah Anda, tetapi yang mencukupi hanya Allah. Saya bisa memberikan Anda uang, bahkan saya memberikan Anda uang yang sangat banyak, tetapi yang bisa memberikan cukup hanya Allah Azza wa Jalla. Ingat, banyak itu bukan cukup. Cukup itu pun bukan banyak. Mungkin income bulanan Anda, anggaplah misalnya 2 miliar. Tapi ternyata terjadilah satu masalah dan Anda harus mengeluarkan uang 5 miliar. Perhatikan, income yang banyak ini ternyata nggak cukup. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupi melalui pemberian yang cukup, kemudian melalui perlindungan. Allah berikan perlindungan sehingga pemasukan dengan angka yang minimal ini akhirnya menjadi cukup. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Kafi maha mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan yang lahiriah dan segala kebutuhan-kebutuhan yang batiniah. Dan tidak ada yang memberikan cukup kecuali Al-Kafi yang maha mencukupi.
Dalam surat Fatir Allah berbicara tentang manusia. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai kalian semua manusia, kamu sangat membutuhkan Allah. Rasa butuh Anda kepada Allah, rasa butuh yang gak mungkin Anda lepaskan sama sekali. Rasa butuh seorang prajurit kepada komandan bisa dilepaskan. Rasa butuh seorang istri kepada suami mudah ditanggalkan. Rasa butuh seorang karyawan kepada direktur utama sangat mudah untuk dilepaskan. Satu-satunya rasa butuh yang tidak mungkin Anda lepaskan adalah rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tidak ada kekuasaan terkuat dan totalitas atas Anda kecuali kekuasaan Allah. Maka sama dengan kebutuhan, semua kekuasaan bisa Anda lepaskan kecuali kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kekuasaan seorang komandan bisa dilepaskan prajurit, mengundurkan diri saja dari kesatuan, Anda lepas dari kekuasaan komandan. Seorang istri sangat mudah sekali melepaskan kekuasaan suami. Ajukan saja gugatan cerai, kekuasaan suami Anda hilang. Jadi satu-satunya kekuasaan yang gak mungkin Anda tanggalkan adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kekuasaan itu Allah menetapkan berapa rezeki Anda. Dengan kekuasaannya Allah menetapkan Anda bahagia atau sengsara. Bahkan yang menentukan kapan Anda mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Presiden saya tidak menentukan kapan Anda mati, tapi yang menentukan kapan Anda mati Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah satu kekuasaan yang gak mungkin Anda tanggalkan. Maka rasa butuh kepada Allah adalah rasa butuh yang gak mungkin lepas sama sekali. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai kalian semua manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah. Adapun Allah huwal ghaniyul hamid, dialah yang maha kaya. Maha kaya karena Allah memiliki segala butuh kalian. Tidak ada butuh kalian yang tidak ada pada Allah. Apa yang dimiliki dokter untuk Anda? Cuman satu, obat saja. Apa yang dimiliki aparat untuk Anda? Cuman satu, keamanan saja. Kalau Anda minta keamanan kepada dokter, dokter udah nggak bisa. Anda minta obat kepada seorang aparat, aparat udah nggak bisa. Yang dimiliki seorang manusia untuk Anda hanya satu, hanya dua, hanya tiga. Tetapi yang memiliki segala-galanya untuk Anda hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhatikan, ketika Allah menegaskan bahwa Anda adalah fakir, sangat membutuhkan, Allah mengatakan akulah al-ghani. Kalian fuqara dan aku adalah al-ghani, maha kaya. Di dalam kekayaan Allah itu semuanya ada. Semua keinginan Anda adanya cuma di dalam kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak keinginan kita cari di pintu-pintu manusia, ternyata tidak ada. Karena ternyata keinginan Anda secara utuh, secara sempurna hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu jamaah sekalian, tipe rata-rata orang cari uang tuh keliru. Kenapa? Mayoritas orang sangat maksimal dalam ikhtiar, tapi sangat lemah di dalam doa dan tawakal. Ini keliru. Yang betul, kalau Anda ingin mendapatkan keinginan, lakukan ikhtiar biasa-biasa saja. Kalaupun maksimal, maksimal yang tetap rasional.
Tetapi Anda harus luar biasa di dalam doa. Anda harus luar biasa dalam tawakal. Anda jangan berpikir keinginan Anda di dalam ikhtiar Anda. Rata-rata kita jamaah sekalian, kita merasa keinginan saya ada dalam ikhtiar saya. Maka ikhtiar ini pun saya jalankan tanpa mengenal siang, tanpa mengenal malam. Tidak ada pagi, tidak ada sore. Saya lupa dengan tenaga yang terbatas karena saya telah melihat keinginan saya ada dalam ikhtiar saya. Anda salah. Maksimalisasi yang overdosis terhadap ikhtiar disebabkan karena sudut pandang Anda yang keliru. Anda punya keinginan dan Anda melihat keinginan Anda ada di dalam usaha, ada dalam ikhtiar, maka Anda pun mati-matian untuk ikhtiar. Padahal keinginan Anda bukan ada di dalam ikhtiar Anda. Keinginan Anda ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, ikhtiarlah. Kalaupun maksimal yang masih logis, tapi jangan berlebihan. Bahkan biasa-biasa saja dalam ikhtiar. Namun Anda harus luar biasa dalam berdoa. Anda harus luar biasa dalam tawakal. Karena keinginan Anda ada di tangan Allah, bukan pada ikhtiar. Orang-orang yang tak berikhtiar, orang-orang sesat. Tapi itu dinamakan Jabariyah. Tapi orang yang mati-matian dalam ikhtiar dinamakan sesat juga. Karena itu dinamakan Qadariyah. Ahlu sunnah wal jamaah biasa-biasa saja dalam berikhtiar, rasional saja dalam berikhtiar, tetapi di dalam berdoa, tetapi di dalam bertawakal, maksimalkan kepada Allah. Saya ulangi, ingin Anda tidak ada di dalam ikhtiar, tapi adanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Kafi, Maha mencukupi. Al-Quran hanya satu kali saja menyebutkan nama Al-Kafi, tepatnya ayat 36 dalam surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah hanya Allah yang mencukupi hambanya? Bukankah hanya Allah yang mencukupi hambanya? Ketika ada muncul hanya ini memberikan makna tauhid. Seakan-akan Allah mengatakan, cukup kalian di tangan Allah, bukan di tangan yang lain. Maka cukupnya kalian ada dalam keesaan Allah. Jadi kalian ingin kecukupan, jangan lagi menoleh ke kanan dan ke kiri. Di kanan dan di kiri Anda nggak ada kecukupan itu. Jangan menoleh kecukupan Anda pada uang, jangan menoleh kecukupan Anda pada fulan, jangan menoleh kecukupan Anda pada kerja. Lihatlah kecukupan itu ada di dalam tauhid dan keesaan Allah. Sehingga kalau Allah tidak memberikan Anda cukup, maka cukup itu nggak akan ada pada siapapun. Jemaah sekalian, ketergantungan hati kepada Allah lemah kalau Anda tidak melihat kemahaesaan Allah dalam segala-galanya. Misalnya soal uang, Anda masih menoleh kepada pekerjaan, Anda masih menoleh kepada profesi Anda. Kalau Anda masih menoleh kepada selain Allah, ketergantungan Anda kepada Allah itu akan terganggu. Bahkan Anda yang menoleh kepada selain Allah akan memutus ketergantungan Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, semua butuh Anda, bahasa akidahnya adalah rububiyah. Anda ingin rezeki, itu rububiyah. Anda ingin perlindungan, itu rububiyah. Anda ingin keselamatan, itu rububiyah. Semua keinginan Anda adalah rububiyah. Dan di dalam rububiyah itu jangan menoleh kepada siapapun kecuali Allah. Dengan kata lain, lihatlah keesaan Allah dalam rububiyah. Sehatku ada di dalam keesaan Allah, maka saya nggak boleh menoleh kepada dokter, saya nggak boleh menoleh kepada obat, bahkan saya nggak boleh menoleh lagi kepada dukun. Jadi jamaah sekalian, jangan tolehkan keinginan-keinginan Anda kepada selain Allah.
semua keinginan Anda adalah rububiyahnya Allah, maka di dalam rububiyah itu gunakan satu pandangan, yaitu pandangan tauhid, pandangan keesaan Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat 36 surat Az-Zumar, Allah berfirman, alaihissallahu bikafin abdahu, bukankah hanya Allah yang maha mencukupi hamba-hambanya. Jadi tidak ada cukup Anda kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu-satunya ayat yang menyebutkan nama Allah Al-Kafi. Imam Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menegaskan Al-Kafi adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ulama-ulama mutaakhir, misalnya seperti Sa'di rahimahullah dalam tafsir Asmaul Husna, beliau mengatakan Al-Kafi adalah salah satu Asmaul Husna. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, tetapi Al-Kafi dalam bentuk kata kerjanya Allah banyak sekali dalam Quran, banyak sekali dalam hadis. Jadi saya ulangi, Al-Kafi dalam bentuk Asmaul Husna cuma satu kali, tapi Al-Kafi dalam bentuk kata kerjanya Allah sangat banyak. Ambil contoh, misalnya Allah berfirman, wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakil dalam segala-galanya. Dalam ayat lain misalnya surat Al-Hijr ayat 95, Allah berfirman, inna kafainakal mustahziin, sesungguhnya kami akan mencukupimu dari semua orang-orang yang melecehkan dan menghina. Ayat 13 dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, fasayakfikahumullah, Allah akan mencukupi mereka, Allah akan mencukupi mereka, Allah akan mencukupi kalian dari mereka. Baik jamaah sekalian, jadi itulah penyebutan Al-Kafi dalam Al-Quran sebagai Asmaul Husna satu kali, tapi sebagai kata kerjanya Allah berulang-ulang. Lebih dalam pengertian dari Al-Kafi ada dua, Al-Kafi bihi wal kafi anhu. Allah maha mencukupi dengan. Nomor dua, Allah maha mencukupi dari. Maksudnya apa? Maksudnya di depan Anda ada dua rasa butuh. Ada hal-hal baik yang diinginkan dan ada hal-hal buruk yang ditakutkan. Keinginan Anda nggak keluar dari dua hal ini. Anda ingin kebaikan itu datang, Anda ingin keburukan itu menjauh. Saat Anda menginginkan kebaikan, Al-Kafi bihi, Allah mencukupi Anda dengan kebaikan. Tetapi saat Anda ingin jauh dari keburukan, Al-Kafi anhu, Allah mencukupi Anda dari keburukan tersebut. Ini artinya Al-Kafi maha mencukupi tidak hanya hubungannya dengan kebaikan yang diinginkan, tapi juga hubungannya dengan keburukan yang dihindarkan. Maka ketika Anda inginkan rezeki, Allahumma kfini birizkika, ya Allah cukupilah aku dengan rezekimu. Tapi ketika Anda takut dengan satu penyakit misalnya, Allahumma kfini anhu, ya Allah cukupilah aku dengan pertolonganmu sehingga ini semua penyakit menjauh. Jadi Al-Kafi berhubungan dengan kebaikan yang diinginkan dan berhubungan juga dengan keburukan yang ditakutkan dan dihindari. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala Al-Kafi. Di antara zikir menjelang tidur, satu zikir di mana Anda mengingat-ingat bahwa dalam seharian Allah telah mencukupi. Dalam Al-Quran jamaah sekalian, perintah mengingat-ingat nikmat Allah banyak sekali. Banyak sekali ayat yang menyuruh kita agar
lebih lama dan lebih lama lagi merenungi nikmat Allah. Anda tahu kenapa? Orang yang berlama-lama memandangi nikmat Allah, orang yang selalu merenungi nikmat Allah akan sadar bahwa ternyata Allah menjaga saya, bahwa ternyata Allah sayang dengan saya, bahwa ternyata Allah menjaga saya, bahwa ternyata Allah melindungi saya, bahwa ternyata Allah merawat saya. Tapi orang-orang yang gak banyak merenungi nikmat, mereka tidak sadar bahwa Allah menjaganya. Dia gak akan sadar bahwa Allah melindungi. Dia gak sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, kita sangat zalim kepada Allah dalam hal nikmat. Pemberian Allah berlalu begitu saja, tidak direnungkan, tidak didalami. Akhirnya kita tidak melihat kebaikan Allah itu, kita nggak melihat penjagaan Allah itu, kita nggak melihat kepedulian Allah itu, kita nggak melihat betapa Allah memperhatikan Anda, karena Anda sangat dangkal mengkaji dan merenungi nikmat. Cuma sekalian, Anda duduk selesai salat malam atau menjelang tidur, renungi nikmat Allah. Di antara ibadah yang sangat agung, bahwa Anda menjauh dan hanya bersendiri saja untuk merenungi nikmat-nikmat ini. Baik, zikir, salah satu zikir menjelang tidur adalah zikir yang mengandung perenungan terhadap nikmat, termasuk merenungi nama Allah Al-Kafi. Nabi SAW apabila telah berbaring dan akan tidur malam, beliau membacakan Alhamdulillah alladzi kafani wa awani, Alhamdulillah alladzi at'amani wa saqani, Alhamdulillah alladzi manna alayya fa afdal walladzi a'tani fa ajzal, Alhamdulillahi ala kulli hal. Kata Nabi SAW, kalau jelang tidur Anda sempatkan membaca hamdalah ini, faqad hamidallaha bimahamidi kulli, bimahamida kulli, berarti Anda telah memuji Allah dengan segala pujian. Berapa banyak pujian di langit, berapa banyak pujian di setiap jengkal bumi. Tapi apabila menjelang tidur Anda memuji Allah dengan pujian tadi, kata Nabi SAW, Anda telah memuji Allah dengan segala pujian. Satu kali saja, Alhamdulillahilladzi kafani wa awani, Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, Alhamdulillahilladzi manna alayya fa afdal walladzi a'tani fa azzal, Alhamdulillahi ala kulli hal, Alhamdulillahilladzi kafani, segala puji bagi Allah yang telah mencukupiku. Aku bangun dan sekarang aku akan tidur. Perjalanan seharian Allah cukupi segala-galanya. Allah cukupi keselamatan sehingga hari ini tidak terjadi kecelakaan. Allah cukupi kebutuhan sehingga hari ini tidak ada kekurangan. Allah cukupi rasa aman sehingga hari ini tidak ada ketakutan. Alhamdulillahilladzi kafani, segala puji Engkau ya Allah yang telah mencukupi perjalanan hari ini. Wa awani, segala puji bagi Allah yang memberiku tempat bermalam. Di sana ada yang bermalam di dalam rumah sakit, di sana ada yang bermalam di dalam penjara, di sana ada yang bermalam di bawah jembatan. Tetapi ya Allah awani, terpuji Engkau, Kau berikan aku tempat bermalam yang sangat luar biasa. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, segala puji bagimu ya Allah, Engkau berikan makan, Engkau berikan minum, dan inilah aku akan tidur dalam keadaan kenyang. Di sana ada orang yang belum bisa tidur karena lapar, di sana ada orang yang gak bisa tidur karena ada makanan tapi tidak boleh disentuh karena penyakit. Tapi ya Allah, at'amani wa saqani, terpuji Engkau ya Allah, Engkau berikan makanannya dan aku pun bisa memakannya.
dan aku akan tidur dalam keadaan kenyang. Alhamdulillahilladzi manna alayya fa afdal walladzi a'tani fa ajzal. Segala puji Engkau ya Allah, Engkau memberi bahkan lebih dari kebutuhan. Engkau tidak memberi sesuai kebutuhan, apalagi memberi di bawah kebutuhan. Fa ajzal, pemberianmu lebih dari kebutuhan. Segala puji untukmu ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji untukmu ya Allah atas segala keadaan. Jadi perhatikan bagaimana di awal doa, di awal zikir ini Anda mengatakan alhamdulillahilladzi kafani. Segala puji bagimu ya Allah, Engkau telah memberikan kecukupan hari ini. Engkau cukupi rasa aman, hari ini tak ada ketakutan. Engkau cukupi perlindungan, hari ini tak ada kecelakaan. Engkau cukupi sehat, hari ini tidak ada sakit. Engkau cukupi bahagia, hari ini tidak ada gelisah. Kafani. Segala puji bagimu ya Allah yang maha mencukupi. Tentang hutang piutang, Allah ajarkan pula doa yang mengandung makna nama Al-Kafi. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi ajarkan doa tentang hutang piutang. Di dalam hutang piutang itu kekuatan Anda nyaris patah. Ya, tidak lagi ada uang untuk menutup, bahkan tak ada lagi aset untuk menutup. Entah ikhtiar apa untuk menutup. Kekuatan-kekuatan kecil Anda itu satu persatu telah patah begitu Anda sampai kepada hutang piutang. Tetapi orang-orang yang beriman maha tahu bahwa ada yang maha mencukupi. Maka dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Allah ajarkan salah satu doa dalam hutang piutang. Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma qfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupilah aku dengan yang halal agar aku tidak mencari yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Cukupilah aku dengan pemberianmu agar aku tidak bersandar dengan pemberian manusia. Allahu Akbar. Bacakan doa ini saat ada hutang supaya hutang lunas. Bacakan pula doa ini saat tidak ada hutang agar hutang tidak ada. Jadi jangan nunggu hutang dulu baru Anda baca. Bacakan doa ini saat ada hutang biar hutangnya selesai. Tapi bacakan pula doa ini saat hutang tidak ada agar hutang itu nggak pernah datang. Atau Anda nunggu-nunggu hutang. Allahumma qfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupilah aku dengan halalmu agar aku tidak jatuh kepada yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Cukupi aku dengan pemberianmu agar aku tidak bersandar pada pemberian-pemberian orang lain. Allahu Akbar. Agung sekali doa ini jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala Al-Kafi, dialah yang maha mencukupi. Dulu ada satu kisah Allah abadikan untuk Anda dalam surat Al-Buruj. Kisah Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang beriman, tapi keimanan ini membuat murka penguasa. Anda tahu kenapa? Orang-orang yang beriman tidak akan menghormati berlebihan. Orang-orang beriman menghormati, tapi pada batas-batas yang wajar. Nggak mungkin orang beriman menghormati dengan cara rukuk. Nggak mungkin orang beriman menghormati dengan cara sujud. Tidak ada yang paling rasional menghormati kecuali orang yang beriman. Di dalam keimanan itu ada tauhid, dan tauhid ini mengajari kita agar menghormati orang sewajarnya. Ini penguasa ingin dihormati layaknya Tuhan. Masyarakat telah beriman melalui seorang anak muda, sehingga di dalam keimanan penguasa ini tak dapatkan lagi penghormatan layaknya Tuhan. Murkalah penguasa ini atas keimanan rakyat. Akhirnya digalilah lubang di depan rumah penduduk. Rumah kamu di depannya digali lubang, rumah fulan digali lubang. Di semua rumah-rumah orang yang beriman, di depan rumah digalilah parit.
Lalu parit itu dinyalakan api besar dan semua isi rumah kemudian dipanggang. Jadi hati-hati juga dengan toleransi. Orang kafir itu tidak pernah toleransi, cuma nunggu kesempatan saja. Kalau mereka minoritas, mereka toleransi. Tapi kalau mereka mayoritas, lihatlah India, tidak ada toleransi itu jemaah sekalian. Nah di sini si kafir ini, beliau telah menampakkan mentalitas orang kafir terhadap orang beriman di depan rumah orang-orang yang beriman, digali farid, dinyalakan api, dan semua seisi rumah harus meloncat. Jadi tidak ada yang faham toleransi itu kecuali orang yang beriman. Hanya orang beriman ini saja. Toleransi kita adalah iman kita. Toleransi kita bukan sosial kita, terlalu dangkal. Kalau toleransi itu soal sosial, itu dangkal sekali. Orang beriman tidak memahami toleransi dengan sosial. Orang beriman toleransi itu adalah keimanan. Kalau Anda tak bertoleransi, iman Anda berkurang. Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Dalam ayat lain Allah berfirman, la yanhakumullah hanil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah berfirman, Allah enggak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil. Berbuat baiklah, berlaku adillah kepada siapa? Kepada non muslim yang tidak memerangi kalian atau non muslim yang tidak mengusir kalian. Jadi kalau ada non muslim yang tak memerangi, kan ada sudah lihat sadisnya Israel itu. Dalam Islam yang boleh diperangi cuman tentara. Orang tua tidak boleh diperangi dalam Islam, wanita anak-anak tidak boleh diperangi dalam Islam. Tapi Anda lihat Israel, supaya Anda tahu watak mereka. Allah mengatakan non muslim yang tidak memerangi dan tidak mengusir kalian, Allah tak larang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Jadi jamaah sekalian, umat Islam ini tidak usah diajari toleransi, karena toleransi adalah imannya orang-orang Islam. Tidak sempurna imannya orang Islam kalau tak bertoleransi. Tapi mohon maaf, kalau yang Anda inginkan liberalisme, Islam memang nggak bisa. Kalau yang Anda inginkan memang pluralisme, umat Islam ini nggak boleh pluralisme. Toleransi adalah keimanan kita, tapi pluralisme bukan bagian dari agama kita. Baik, jadi intinya masyarakat ini semuanya dipanggang oleh penguasa. Mereka beriman melalui seorang anak muda. Lantas bagaimana nasib seorang anak muda? Si anak muda ini oleh raja dipanggillah pengawal khusus. Raja mengatakan, anak muda ini biang kerok yang membuka keimanan di kerajaan ini. Bawalah anak muda ini ke tengah laut. Akhirnya semua pasukan khusus menyiapkan kapal untuk membawa anak muda ke tengah laut lepas dan untuk ditenggelamkan. Akhirnya jemaah sekalian, tubuh-tubuh kekar para pengawal khusus mencengkeram anak muda masuk ke dalam kapal sampailah di laut lepas. Jemaah sekalian yang saya hormati, orang beriman itu tidak ada kamus putus asa. Ini anak muda, di mana kekuatannya udah nggak ada. Ini semua pasukan khusus, dan ini di tengah laut lepas. Mau meloncat berlari kemana? Berlari, meloncat, semuanya kematian. Tapi sekali lagi saya katakan, dalam kehidupan orang yang beriman itu nggak ada satu kata yang bernama putus asa. Nggak ada putus asa itu. Tidak ada pintu yang memberikan Anda putus asa. Jangankan pintu, jendela putus asa itu, jangankan jendela, lubang putus asa itu tidak ada dalam kehidupan orang beriman. Semakin luar biasa ujian, semakin orang beriman dekat dengan Allah, tak ada putus asa. Tapi kalau ujian berat, Anda menjauh dari Allah, yang nampak kanan kiri muka belakang adalah putus asa.
Bagaimana dengan anak muda? Seorang diri di dalam kapal, isinya adalah pengawal khusus, mau berlari, mau meloncat kemana, logika tak lagi memberikan optimisme, logika tak lagi memberikan harapan selamat. Gak usah terlalu logis, gunakan iman Anda untuk hidup dan untuk melihat segalanya. Logika tidak mampu menampakkan harapan dan optimisme kepada anak muda, tapi iman ini memberikan harapan. Optimismemu nggak hilang. Optimismemu dan harapan memang tak dapat dipandang dengan logika, tapi lihat dengan imanmu. Ternyata kalau kita memandang dengan iman, optimisme harapan tuh nggak pernah hilang, jamaah sekalian. Akhirnya si anak muda ini memanggil Allah dengan nama Al-Kafi, menyebutkan kandungan nama Al-Kafi. Anak muda ini mengatakan, Allahumma ikfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta, ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku ini kurang kekuatanku untuk mereka, kurang kemampuanku untuk mereka. Aku telah sampai di titik tidak mampu. Ya Allah, berikan cukupmu. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dari mereka bima syi'ta, dengan cara apapun yang kau kehendaki, cukupilah aku. Apa yang terjadi? Kapal ini goyang, terbalik, semua pasukan tadi tenggelam, tapi anak muda ini kemudian selamat, dan hanya seorang diri saja di atas kapal, di atas perahu. Akhirnya kembalilah anak muda ini bertemu dengan raja yang sangat zalim. Ma fa'ala ashabuka, di mana pengawal-pengawalku yang seharusnya mengeksekusi kamu? Anak muda mengatakan, Allah yakfinihim, Allah telah mencukupi aku dari mereka. Kekuatan mereka tidak membuat aku kurang dengan kelemahanku, karena telah datang kekuatan Allah sehingga kelemahanku menjadi tercukupi. Raja ini tidak juga habis pikiran. Dipanggillah pengawal-pengawal lain. Kata raja ini, anak muda bawa ke gunung tertinggi, nanti dari gunung tertinggi jatuhkan sampai ia mati. Akhirnya pengawal-pengawal ini pun membawa anak muda ke puncak gunung tertinggi. Sampai di puncak gunung tertinggi, ini pengawal yang banyak, gak ada lagi kekuatan, karena ini pasukan khusus yang sangat luar biasa. Tapi sekali lagi saya katakan, jamaah sekalian, yang memandang dengan logika akan menemukan putus asa. Tapi yang memandang dengan keimanan, Anda nggak pernah hilang harapan. Akhirnya anak muda ini kembali berdoa, Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dari orang-orang ini bima syi'ta, dengan cara yang kau kehendaki, terserahlah. Aku nggak punya cara lagi untuk selamat. Aku nggak punya cara lagi untuk selamat. Tapi ya Allah, kau tidak butuh cara untuk menyelamatkan. Jemaah sekalian, manusia ini lemah. Manusia nggak mampu kalau tidak ada cara. Kalau ada cara barulah manusia mampu. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah mampu segala-galanya. Karena Allah qadir, maha mampu, maka Allah nggak butuhkan cara. Allah nggak butuh teori, Allah nggak butuh strategi. Maka anak muda ini mengatakan, ya Allah, cukupi aku dari mereka bima syi'ta, dengan caramu, aku udah nggak punya cara lagi. Akhirnya gempa besar terjadi, gunung bergetar luar biasa, semua pengawal raja jatuh dan mati. Dan anak muda ini ternyata baik-baik saja. Akhirnya dia kembali dalam keselamatan. Jadi doa anak muda ini mungkin Anda butuh suatu saat. Kalau Anda tipe orang yang berhadapan dengan rencana-rencana buruk orang lain, rencana buruk orang lain ini Anda nggak paham. Anda nggak tahu rencana buruk mereka terhadap Anda.
Kalau Anda tidak faham rencana buruk orang lain, berarti Anda nggak punya strategi untuk menghindar. Anda hanya mampu berstrategi kalau Anda mengerti. Anda mengerti rencana buruk, Anda bisa berstrategi. Tapi kalau rencana buruk Anda nggak ngerti, strategi Anda nggak ada. Ingatlah doa anak ini. Kapanpun rencana buruk ini di kanan, di kiri, depan, belakang, sudah. Jangan takut. Allah maha mencukupi. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dari orang-orang jahat ini bima syi'ta, sesuai caramu saja, aku nggak punya cara. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Saya ulangi sekali lagi. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dari mereka bima syi'ta, dengan caramu saja, bukan dengan caraku. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala maha mencukupi. Allah maha mencukupi dengan kebijaksanaan. Anda jangan berpikir Allah maha mencukupi secara langsung, fulan ini uang 5 miliar. Tidak. Tapi Allah maha mencukupi dengan cara yang penuh dengan kebijaksanaan. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah mencukupi seorang hamba dengan hamba yang lain. Hamba yang lain ini dicukupi Allah dengan hamba yang ketiga. Kenapa Allah mencukupi hamba dengan hamba dengan hamba? Agar hamba ini semuanya saling berhubungan dan saling menghargai. Allah mencukupi kebutuhan anak melalui orang tua, agar anak ini menghargai orang tua. Allah Subhanahu wa taala mencukupi karyawan dengan direktur, tapi Allah juga mencukupi direktur dengan karyawan. Wahai karyawan, Anda nggak tercukupi tanpa gaji dari direktur. Tapi wahai direktur, perusahaan Anda pun tak jalan tanpa karyawan. Allah cukupi karyawan dengan direktur, tapi Allah cukupi direktur dengan karyawan. Agar apa? Agar saling menghormati. Wahai prajurit, Anda dicukupi oleh Allah dengan komandan, tapi Anda komandan dicukupi oleh Allah dengan prajurit. Kenapa Allah mencukupi A dengan B, mencukupi B dengan A? Agar kita saling membutuhkan, agar kita saling menghargai. Maka perhatian, di jalan raya sana, orang yang gak ada hubungannya dengan Anda, begitu mudahnya Anda berbuat zalim. Makan saya nggak dari kamu, minum saya bukan dari kamu, nggak ada apa-apanya untuk saya. Tuh bahasa seperti ini pernah dengar kan? Nggak ada masalah Anda dengar, yang penting bukan Anda yang ngomong. Jadi jamaah sekalian, kenapa muncul bahasa-bahasa seperti ini? Kalau tidak ada lagi hubungan saling membutuhkan, maka kita nggak saling menghargai. Kita akan hidup bermusuhan. Kita hidup tak lagi saling menghargai, dan Allah tidak mau. Maka Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zukhruf mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Allah berfirman, aku yang membagi-bagikan hidup ini di antara kalian. Aku yang membagikan kekayaan kepada fulan, aku yang membagikan kekuasaan kepada fulan, aku yang membagikan keahlian kepada fulan, aku yang membagi-bagikan kehidupan ini. Wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'd darajat, dan aku pula yang meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain. Si fulan aku tinggikan dengan keahlian dari yang lain, si fulan aku tinggikan dengan kedudukan atas yang lain, si fulan aku tinggikan dengan kekayaan atas yang lain. Untuk apa? Lihat takida ba'dukum ba'dun sukhriya, agar kalian saling membutuhkan. Aku berikan kepada fulan keahlian soal medis agar yang sakit membutuhkan, tapi tanpa yang sakit keahliannya juga nggak ada guna. Maka di dokter di surga nggak ada lagi dokter. Kenapa? Tidak dibutuhkan dokter di sana. Surga itu negeri orang-orang sehat, jadi tidak ada rumah sakit di sana. Jadi jangan berpikir saya di surga pengen jadi seorang dokter. Di dunia ini Anda bisa jadi dokter. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, jadi jangan sampai Anda buta melihat kebutuhan Anda terhadap Anda, kebutuhan orang lain pada Anda.
Lihat juga kebutuhan Anda kepada orang lain. Pembantu dalam rumah tangga Anda zalim kalau Anda hanya melihat dia butuh Anda. Tidak, Anda juga butuh dia. Mungkin Anda mengatakan, pembantu ini pergi, saya bisa cari pembantu yang lain. Banyak pembantu yang lain, tapi yang cocok itu cuma satu, jangan salah. Mungkin ada pembantu kedua tapi tidak cocok. Mungkin ada pembantu ketiga tapi mungkin pencuri. Mungkin ada pembantu keempat tapi tidak ramah. Jemaah sekalian yang saya hormati, jangan merendahkan orang karena butuh mereka kepada Anda. Kalau Anda mau jujur, Anda pun tidak bisa melepaskan butuh Anda dari dia. Zalim itu, kalau Anda nggak lihat butuh Anda kepada orang lain, itu zalim namanya. Itu zalim. Anda cuma buta saja. Kalau sampai Anda nggak melihat butuh Anda kepada orang lain, Anda butuh saja. Jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Maha mencukupi lahiriah. Lahiriah orang-orang non-muslim, lahiriah orang-orang muslim, lahiriah binatang, lahiriah manusia. Semua kebutuhan lahiriah ini dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi orang-orang khusus, mereka adalah kelas wali. Allah tidak cuma mencukupi orang-orang waliullah pada tingkat lahiriah, tapi Allah mencukupi para wali dalam hati mereka. Allah mencukupi para wali. Allah cukupi hidayah untuk mereka. Allah cukupkan ikhlas untuk mereka. Allah cukupkan ikhlas sehingga mereka tidak ria. Ya, kalau ikhlas Anda cuma 1 sendok saja, Anda nggak selamat dari ria. Tapi karena Anda seorang waliullah, karena Anda seorang yang dicintai Allah, Allah cukupi dalam hati Anda ikhlas sehingga Anda tidak lagi ria. Allah cukupkan dalam hati Anda istiqamah sehingga Anda tidak sekali-kali, Anda tidak lagi balik ke dalam dosa. Allah cukupkan dalam hati Anda ketaatan sehingga Anda tidak lagi melakukan dosa. Allah cukupkan Anda zikir sehingga Anda tidak sibuk dengan kata-kata yang rusak. Jadi Allah mencukupi semuanya secara lahiriah. Tapi orang-orang yang beriman, para waliullah, Allah cukupi hati mereka. Allah cukupi tauhid sehingga mereka tidak syirik. Allah cukupi sunnah sehingga mereka tidak bid'ah. Allah cukupi tawakal sehingga mereka tidak stres. Allah cukupi ikhlas sehingga mereka tidak riya. Allah cukupi tawaduk sehingga mereka tidak takabur. Allah cukupi maaf sehingga mereka tidak dendam. Allah berikan zuhud sehingga mereka tidak serakah. Ada kecukupan yang tidak membuat Anda mulia, kecukupan lahiriah, cukup uang, cukup jabatan, cukup sehat. Ini cukup dari Allah tapi tidak memberi Anda kemuliaan. Tapi ada cukup yang memberikan Anda kemuliaan. Allah cukupi tauhid sehingga Anda tidak syirik. Ini cukup yang memberikan kemuliaan. Allah cukupi sunnah sehingga tidak bidah. Ini cukup yang memberikan kemuliaan. Allah cukupi zuhud sehingga Anda tidak serakah. Allah cukupi tawaduk sehingga Anda tidak takabur. Allah cukupi maaf sehingga Anda tidak dendam. Allah cukupi lapang dada sehingga Anda tidak mengeluh. Jadi Anda butuh cukup Allah untuk lahiriah Anda, tapi Anda lebih membutuhkan cukup Allah untuk batin Anda. Sebagai penutup jamaah sekalian yang saya hormati, udah masuk surga? Oh, Masya Allah, penutup saja. Nah, penutup mudah-mudahan sebentar. Ada satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibnu Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak." Allah berfirman, wahai anak Adam, kalian fokus saja beribadah. Fokus kalian ibadah. Apa arti fokus? Korbankan yang lain untuk ibadah, tapi jangan korbankan ibadah untuk yang lain. Apa fokus? Berikan ibadah waktu yang besar. Allah mengatakan fokus kalian ibadah, akan kuberikan kalian 2 hal. Apa itu? Amla sadaraka ghinan. Kalau kalian ibadah sampai ke titik fokus, akan kupenuhi hati kalian dengan rasa cukup. Ini mobilmu nggak mau yang lain? Enggak, ini saja, nggak usah yang lain. Ini rumahmu nggak butuh yang lebih istana lagi?
Tidak, ini saja, nggak usah yang lain. Ini istrimu satu, ndak butuh sebanyak 3 lagi. Sudah, ini saja, nggak usah yang lain. Allah berikan Anda rasa cukup. Nomor 3 nggak usah masuk ya. Jamaah saya tahu cukup 4, jangan yang 5. Jamaah sekalian yang saya hormati, lapar yang tidak ada kenyangnya adalah lapar hati. Itu nggak ada kenyangnya. Maka Nabi kita bersabda, kalau manusia ini punya emas 1 lembah, dia akan cari emas lembah yang kedua. Padahal emas 1 lembah itu cukup untuk usia Anda 500 tahun. Tapi seandainya Anda punya emas 1 gunung, cukup untuk usia 500 tahun, kata Nabi, Anda akan cari emas gunung yang kedua. 2 gunung emas cukup untuk usia Anda 2000 tahun, tapi Anda masih mencari emas yang gunung yang ketiga. Ada apa ini? Kalau yang lapar hati itu nggak ada kenyangnya. Tapi laparnya hati ternyata penyebabnya karena Anda nggak fokus ibadah. Berapa gaji kamu? Gaji saya 50 juta. Gimana? Kurang berapa? Kurang 500 juta. Ibadahmu yang rusak. Kalau ibadahmu baik, Allah berikan cukup di hati. Nomor 2, Allah berfirman, kalau ibadah kalian bagus, pintu-pintu kemiskinan akan kututup. Di depan kalian gak ada pintu kemiskinan, semuanya ditutup. Pintu kemiskinan apa itu? Datang sakit sehingga rumah Anda harus dijual, kendaraan Anda harus melayang, aset Anda semua harus dijual. Ini pintu kemiskinan kan? Tiba-tiba ada anak, bertingkah anak, harus bayar denda sebanyak 5 miliar, jual mobil, jual aset, miskin kan? Depan Anda banyak sekali pintu kemiskinan. Allah cuma menutup pintu kemiskinan itu sehingga Anda saat ini tetap kaya. Kalau nanti jam 12 pintu kemiskinan ini dibuka oleh Allah, lenyap kekayaan Anda. Selesai itu. Misalnya Anda sakit perut, lalu nanti ke rumah sakit, dokter mengatakan kanker stadium akhir. Gimana berobatnya dokter? Obatnya cuma ada 1 Singapura, biasanya sekitar 200 miliar. Coba lihat, jam 12 lenyap semua kekayaan Anda. Jadi saya katakan Anda kaya cuman karena pintu kemiskinan Anda ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berjanji pintu-pintu kemiskinan ini akan ditutup rapat, tapi sepanjang Anda fokus dalam ibadah. Fokuslah ibadah, Allah penuhi hati Anda dengan cukup, dan Allah tutup semua pintu-pintu kemiskinan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.